Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Imron Fadilah. Hari ini merupakan puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang tadi kita juga lihat telah dihadiri oleh sejumlah politisi dan juga ketua umum partai bersama dengan sejumlah jajaran menteri. Masih bersama kami Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Siap, Mas Imron. Mas Agung, kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan bagaimana arah politik dan juga arah partai begitu ya. Kalau beberapa pernyataan telah disampaikan oleh pimpinan partai politik, elit partai politik terkait dengan tujuan dan juga jalan politik ke depan begitu ya. Bagaimana Anda melihat tadi kemunculan Prabowo bersama dengan Jokowi masuk ke dalam tanda kutip arena dari puncak perayaan ke-17 hari ulang tahun Partai Gerindra? Apa simbol yang ingin disampaikan tadi? Iya, simbolnya ya keduanya punya relasi yang intim, yang hangat, yang mesra ya. Bahkan duduk Pak Prabowo itu diapit, di sebelah kanannya ada Pak Jokowi, di sebelah kirinya ada Mas Gibran seperti itu. Jadi saya kira relasi Pak Prabowo dengan keluarga Solo ini masih sangat harmonis ya Mas. Begitu sinergis dan kita tahu ini kan bentuknya semacam ya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya. Karena di Pilpres kemarin Pak Prabowo didukung Pak Jokowi, tapi di saat yang sama Pak Prabowo memberikan tempat kepada Gibran sebagai wapresnya. Jadi relasi mutualisme ini akan terus berjalan, tapi pertanyaan mendasarnya apakah akan berlanjut di 2029 pasca Pak Prabowo dideklarasikan oleh kadernya sebagai capres. Karena kita tahu ya, banyak kandidat-kandidat cawapres yang memang dalam tanda petik punya partai dan itu berpotensi juga menggantikan posisi Mas Gibran ketika Mas Gibran tidak punya kendaraan politik. Sehingga mau tidak mau ke depan bagi Mas Gibran ini semacam tantangan politik juga bagi dia, apakah akan berpartai atau tidak dan bagaimana menjaga posisi tawar ya di mata Pak Prabowo maupun di mata Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, ini tantangan tersendiri. Tapi di luar itu semua, kemesraan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini membantah sinyalemen ataupun rumor yang sering mengadu domba mereka, menghadap-hadapkan mereka ya bahwa keduanya tidak punya hubungan yang harmonis lagi, bahwa mereka harus dipisah, bahwa tidak boleh semacam ada matahari kembar di sini. Seperti Baik. itu. Jadi sebenarnya rumor itu akhirnya terbantah dengan sendirinya ketika Pak Jokowi hadir duduk bersampingan dengan Pak Prabowo bersama Mas Gibran dan itu semua saya kira ya positif-positif saja. Ya tinggal kita bagaimana memaknainya supaya relasi yang positif ini tidak over, tidak berlebihan yang membuat ya pemerintahan tidak berjalan dengan optimal seperti itu. Baik, tadi Anda katakan soal nilai tawar begitu ya Mas Agung ya. Setelah ada dukungan dari internal partai untuk kembali maju di tahun 2029 sebagai calon presiden, lalu bagaimana dengan pasangannya begitu? Apakah Gibran memiliki nilai tawar yang cukup tinggi untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2029? Iya, Mas Gibran bisa menaikkan posisi tawarnya dengan catatan ada dua, Mas. Pertama, secara publik kinerjanya luar biasa. Ya, itu sedikit banyak memberikan ruang kepada Pak Prabowo untuk mempertahankan beliau sebagai wakil presiden. Yang kedua, secara politik, ya mau nggak mau Mas Gibran harus punya partai untuk mengisi ruang-ruang politik yang disisakan oleh seorang wapres yang harus dibantu presidennya supaya apa? Supaya kuat kaki-kaki politiknya ya maupun kaki-kaki publiknya. Kalau Mas Gibran tidak punya posisi tawar dalam konteks publik dan politik itu, saya khawatir Pak Prabowo akan memilih kembali di 2029 nanti. Karena di saat yang bersamaan ada banyak ketum-ketum Kim yang punya pamor, punya partai, punya elektabilitas, dan bisa jadi punya kinerja yang moncer, yang itu dilirik Pak Prabowo sebagai pendampingnya. Sekaligus ini dalam tanda petik balancing of power juga, keseimbangan politik di internal Kim supaya ya ketum-ketum Kim itu juga merasakan ya bagaimana kursi wapres itu yang empuk, Mas. Jadi itu saya kira yang bisa menjadi masukan bagi Gibran bahwa setelah ini beliau harus bergegas melakukan banyak manuver walaupun harapannya tidak offside ya karena kan Tidak wapres offside, ini baik. dalam tanda petik harus selangkah di belakang presiden. Ya jangan sampai pula pada satu momen ternyata Mas Gibran punya arahan menjadi capres juga. Ini kan luar biasa. Menarik ini Mas Agung ya. Menyeimbangkan posisi dan langkah kaki itu yang saya kira seni seorang wapres supaya tetap harmonis bersama presidennya. Harmonis dan jangan sampai mendahului langkah Prabowo begitu Mas Agung ya.
Persis. Baik, Mas Agung, nanti kita akan sambung lagi bagaimana dialog kita dalam puncak HUT ke-17 Partai Gerindra yang pagi hari ini tengah berlangsung. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.